Dapat somasi dari Asosiasi Dukun Indonesia. Aduh. Mimpi apa lah kayak gini punya. Dapat somasi, tolong jawab 1 kali 24 jam. Sebelumnya saya minta maaf dulu Bang. Bukan saya nggak mau jawab. Satu, saya nggak dapat surat tertulisnya. Ini juga somasi terbuka. Yang kedua, saya sibuk banget. Kemarin aja ada 3 podcast, hari ini juga ada 3 podcast. Jadi saya baru sempat buat sekarang. Mudah-mudahan Abang tetap nonton. Dan karena ini somasinya bersifat terbuka dan sampai detik ini saya nggak terima surat tertulisnya, maka saya akan coba jawab somasinya terbuka juga. Jadi untuk kalian juga, saya pikir sebenarnya nggak usah dijawab sih somasi yang kayak gini punya. Ini kenalin, ini konten kreator saya juga karena kan beliau mensomasi saya. Oh iya. Ente kadang-kadang antum. Jadi beliau kan somasi saya dan tim kreatif saya juga, jadi beliau saya hadirkan. Tapi sebelum kalian nonton jawaban somasi saya, ada baiknya kalian follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan jangan lupa share, kasih like dan komen ya, karena itu sangat berarti sekali bagi saya. Jangan lupa dong follow dong Instagram saya. Yuk follow sekarang juga. Saya tungguin dulu ya. Oke, kita akan jawab. Sebenarnya saya nggak mau jawab sih, karena sebenarnya banyak banget. Sebelum saya jawab pun videonya sudah banyak banget dijawabin oleh netizen ya, netizen luar biasa banget. Tapi tetap butuh jawaban resmi saya, sudah saya coba jawab ya. Kita dengarkan somasinya bersama-sama. Ente kadang-kadang nanti aja di belakang. Nanti aja di belakang. Jikalau istilah kata dikirim somasi dalam bentuk tulisan, nah saya akan jawab dalam bentuk tulisan. Tapi karena dalam bentuk terbuka ya saya ketik video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjabarkan sekalian reaction kali ya. Banyaknya video yang beredar Ente kadang-kadang terkait beberapa orang yang mengkoreksi statement-statement saya dalam media sosial. Jadi di dalam dunia media sosial itu biasa kalau peleset omongan. Seperti kemarin dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ancaman hukumannya 6 tahun ya. Saya sebutnya 2 tahun kayak gitu. Itu biasa itu peleset. Jadi artinya karena kita dikejar durasi dan semuanya itu nggak semua sempurna, ya itu seperti itu. Jadi kepleset-kepleset dalam wawancara. Saya no komen ya, yang kayak gini ya. Aku nggak tahu ini kayaknya di tempat lain ya dia lakukan ini. Dunia, bukan di tempat kita ya. Kayaknya dia klarifikasi di sini juga. Jadi menurut saya bukan hal yang diperbesar ya, yang bisa dibesar-besarkan. Dan yang kedua masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri itu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman. Kita dengar videonya. Di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Heri Abdul Rohim. Iya, karena Dr. Richard Lee pada saat itu bilang bahwa si Ustadz Dery Sulaiman lengkap. Hal goib. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Ustadz Dery benar Ustadz Dery ya? Ustadz Dery ya? Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin ustadznya tidak baca Al-Quran kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz ini mempercayai adanya hal goib. Ustadz Eri nggak ngomong gitu sih. Ustadz Eri ngomong dia percaya akan jin, dia bisa komunikasi dengan jin, ada. Tapi keluar konteks. Bahwa al-goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan. Gimana nyalahinnya? Saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya ustadz-ustadz tidak percaya goib. Bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Dan tidak ada di alam Al-Quran katanya itu. Makanya saya bilang ustadz-ustadz itu yang disebutkan katanya Ustadz Heri segala itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu kan, kita nggak tahu pada saat itu Dr. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya statement-statement kalian itu nggak perlu lah sok pintar gitu kan, karena